Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hermawan dari kelas Manajemen 19C NPM 19411231. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai obligasi. Yang pertama yaitu pengertian obligasi. Obligasi atau bond merupakan suatu promes atau surat tanda terhutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Di dalam obligasi terdapat istilah nilai pari, yaitu nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemerintah obligasi saat jatuh tempo. Secara umum, surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai pari, biasanya mulai dari 1 juta. Kemudian ada jenis obligasi. Yang pertama yaitu obligasi pemerintah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam dominasi atau mata uang negara tersebut. Kemudian terdapat obligasi perusahaan, yaitu berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan, baik berupa BUMN atau korporasi lainnya. Kemudian obligasi pemerintah daerah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh perusahaan. Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi perusahaan yang menjadi urusan pemerintah daerah. Dan yang terakhir yaitu obligasi luar negeri. Obligasi luar negeri sering juga disebut obligasi internasional yang diterbitkan suatu negara dalam bentuk valuta asing. Kemudian jenis obligasi berdasarkan kupon bunga, yaitu ada obligasi dengan tingkat suku bunga tetap atau fixed rate, kemudian obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang atau floating rate, obligasi dengan tingkat suku bunga 0 atau 0, dan obligasi dengan diskon penerbitan awal atau original issue discount. Kemudian, imbal hasil obligasi dapat dihitung dengan 3 cara, yaitu yang pertama imbal hasil saat jatuh tempo atau yield to maturity, yang kedua imbal hasil saat penebusan yaitu yield to call, dan yang ketiga imbal hasil saat ini. Harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misalnya yaitu ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga bisa naik. Kemudian ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Risiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah risiko tingkat bunga dan risiko anggal bayar. Kemudian obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemeringkat, yaitu diakui seperti Moody's Standard dan Poor atau S&P, dan Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.